Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng. Dan pastinya masih sama aku Via Junita atau VJ. Dan setiap episodenya Ngobrol Bareng kita pasti akan ngobrol-ngobrol seru dan juga asik-asik banget. Nah, kali ini mungkin agak berbeda karena teman ngobrol bareng kali ini tuh usianya masih cukup muda. Dan kita akan ngebahas soal mimpi. Sesuai tema kali ini, Get Your Dream with Action. Nah, kali ini kita akan mengundang teman ngobrol bareng. Dan pastinya selain dia masih muda, dia juga punya segudang prestasi yang banyak banget. Jadi langsung aja ini kita panggil aja, ini dia Kalia Azahra. Halo Kalia. Halo Kak VJ, selamat malam. Bisa sapa dulu dong, Sobat Milenial di rumah nih. Untuk ini penonton Badar TV, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Kalia Azahra Munawar. Aku duta penyiaran favorit 2021. Hai semuanya, hai Kak VJ. Hai semuanya, ini pasti Sobat Milenial excited banget sih. Kayak sekarang kita akan bahas soal mimpi gitu kan. Ini aku sebelum kita ngebahas soal tema pembahasan kita kali ini nih Kalia, aku pengen tahu dong kesibukan kamu apa nih? Kesibukan saat ini karena aku masih sekolah ya Kak, jadi ya sekolah tentunya, apalagi sekarang lagi ini mau lulus, jadi harus siap-siap untuk SNM, SBM, bukannya itu aja sih paling, sama ujian-ujian prakteknya sekolah, masih seputar sekolah. Sekarang berarti udah kelas berapa nih? Kelas 3 ya? Kalau persiapan kelas 3, gitu. iya. Kelas 3 SMA loh Kalia Azahra. Ini sangat muda, ini kayaknya kalau dipikir-pikir termuda sih teman ngobrol bareng yang aku undang nih episode kali ini. Oke Kalia, selain aktivitas sekolah dan lain sebagainya, apa organisasi yang kamu ikuti di sekolah ada gak? Ada, dulu sempat OSIS aku tentu, terus sekarang mungkin karena aku menjadi duta penyiaran, ada juga beberapa program yang nanti baru start bulan Februari sama KPID Jabar, itu ada beberapa program juga. Jadi organisasi iya, ekskul juga iya, masih ini sih Kak, sekarang udah nggak ikut lomba, dulu kan suka ikut perlombaan debat, sekarang aku lebih kayak jadi konseling buat adik-adik aku yang ikut forum debat gitu. Iya sih, aku lihat loh di Instagram kamu dapat juara 2 ya, lomba debat literasi di Universitas Negeri di Jakarta ya? Alhamdulillah, iya, di UNJ. Keren banget. Itu bisa ini dong, cerita itu emang kamu sebelumnya di masa sekolah berarti kemarin-kemarin suka ikut lomba debat-debat literasi kayak gitu atau emang gimana? Oke, jadi aku ceritain dulu backgroundnya. Aku sebenarnya anak IPA nih ya Kak, anak sains banget gitu. Tapi begitu masuk SMA, aku langsung ternyata ditawarin gitu. Karena waktu SMP aku ikutan pertama kali lomba debat O2SN gitu, kayak di O2SN. Awalnya juga kan bingung, kok debat dilombain ya gitu. Kan itu bukan nanti jadi ribut gitu. Ternyata enggak, ternyata melalui esai dulu, buat esai penelitian gitu. Akhirnya pas masuk SMA, adalah satu guru PKN yang memang expert di bidang debat dan politik kayak gitu. Akhirnya aku coba untuk ikutan lomba pertama di Solo waktu itu. Di Solo, terus mulai deh tuh banyak sering ikut lomba di kota-kota luar kota gitu, termasuk Jakarta, di Jawa Barat juga udah ke Unpad, Unpar, kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi sebenarnya nggak ada rencana gitu buat, iya. Saat itu apa tema yang kamu debatkan? Maksudnya tentang pendidikan atau apa gitu? Kalau misalkan yang pertama di Solo itu sebenarnya presentasi tentang esai ya, bukan debat. Itu tentang kayak Green Constitution Kak, kayak kita itu gimana kalau dihadapkan dengan undang-undang penghijauan di negara ini diterapkan kayak di Singapura, di Jepang gitu yang ada vertical garden kayak gitu-gitu. Masuk ke debat itu banyak sih Kak, ada debat hukum, debat PKN, sama debat ilmu politik. Nah, ya itunya emosinya banyak gitu, macam-macam kayak misalkan korupsi, terus presidensial threshold gitu. Banyak banget lah. Banyak.
seputar hukum Seru ya? sosial gitu. Seru ya, maksudnya berarti perlombaan debat-debat kayak gitu juga kan perlu dipersiapkan lebih matang nih. Ini kenapa kalian sampai pada akhirnya tertarik ikut lomba debat? Kan tadi kan awalnya karena sering ikut ya sebelumnya SMP terus sampai SMA diajak-ajak lomba. Itu kamu apa? Hobinya baca atau apa nih? Sampai pada akhirnya terjun di dalam dunia perdebatan gitu. Mungkin hobi pertama karena hobi ngomong ya Kak, balik lagi ke public speaking gitu. Karena rata-rata orang yang suka ngomong, suka ngoceh gitu, kayaknya buat ikut apa aja, ya udah pede dulu aja deh gitu. Jadi bener ya? Aku suka ngomong sih, karena ada basic dulu kan aku SMP kebetulan ketua OSIS ya Kak, jadi ya mau nggak mau harus public speakingnya harus jalan gitu. Jadi udah terbiasa. Ketua OSIS juga? Gitu. Ketua OSIS apa nih? SMA atau SMP? SMP Kak, kalau di SMA makanya aku beralih fokus lebih ke ekskul gitu. Lebih ke bidang personal ya? Personal, betul. Waduh, ini kalian selama ini kesulitan gak sih? Ngerasa kan berarti kan selama pandemi ini pembelajarannya daring ya? Ngerasa kesulitan gak nih belajar daring? Oh pasti Kak, kesulitan mah pasti ada gitu. Kayak misalkan contohnya jaringan jelek, mungkin jaringan dari sekolahnya atau mungkin kitanya gitu. Terus kayak lebih kurang kurang efisien, intensifnya gitu nggak begitu kerasa gitu. Apalagi kayak pelajaran juga nggak begitu masuk di otak gitu karena mungkin kondisi waktunya dipersingkat ya per pelajarannya gitu. Dipersingkat juga, terus tapi harus dengan banyak tugas-tugasnya kayak gitu sih. Terus yang paling ini sih nggak bisa ketemu temen ya, itu banget lah. Nggak bisa jajan sih ya. Apalagi kan masa-masa sekolah SMA tuh emang ajang-ajangnya banyakin momen, tapi kita malah diisolasi gitu di rumah, jadinya gitu terhambat kan. Ya. Sekarang pun itu sekolah cuma 50% gitu. Jadi nggak semuanya full ya? Ya hybrid gitu Kak, masih hybrid. Kali aku pengen tahu dong, aktivitas apa sih yang bikin kamu happy gitu sekarang? Sekarang, ini aktivitas apa aja di luar akademik berarti nggak boleh? Boleh dong. Oke, sekarang tentu sih ini kayaknya kebanyakan orang juga ya. Karena ini mungkin pandemi ya, aku ngisi waktu kadang kalau misalkan udah mumet belajar atau misalkan kadang di sekolah masih suka dipanggil buat MC kebetulan Kak kalau ada acara gitu. Tapi kalau misalkan itu nggak ada ya buat me time-nya aku nonton drakor. Healing paling the best sih. Iya, betul. Atau dengar musik, aku suka nyanyi. Jadi nyalurinnya kemana aja, ke film, ke nonton sama ke musik. Iya. Aku lihat kok cover-cover kamu di Instagram. itu Kak iseng-iseng aja penyanyi cover mandi. Tapi keren sih, maksudnya melakukan sesuatu hal yang positif ya lakuin aja nggak sih ya? Kan yang penting happy kan gitu. Betul, yang penting happy, benar. Oke, kalian berarti kan sekarang udah kelas 3 nih. Apa rencana kamu setelah lulus? Apakah mau kuliah atau seperti apa? Aku rencana insya Allah lanjut kuliah sih Kak. Udah milih jalur. Alhamdulillah sekarang baru keluar tadi pengumuman rapot paralel. Aku ada peringkat kedua. Alhamdulillah masuk SNM gitu. Jadi tinggal berdoa aja nunggu rezekinya gitu. Oke, jadi pengen ngelanjutin akademik ya di bidang perkuliahan berarti ya. Apa jurusan kamu pengen masuk jurusan apa tuh kalau boleh tahu? Karena aku IPA jadi tentu harus saintek dulu. Kalau SNM-nya aku pilihan pertamanya psikologi. Psikologi? Iya. Psikolog ya? Iya. Oke. Apa ada jurusan-jurusan lain yang pengen lagi? Atau ada pokoknya? Jurusan untuk justru linjur sih Kak, aku mikirnya linjur karena kan passion aku juga lebih ke sosial dan broadcasting mungkin ya ada, mungkin antara HI atau Ilkom mungkin kalau linjur. Kayaknya jadi flashback zaman dulu kayaknya sama deh, aduh kalau nggak Ilkom HI gitu kan. Tapi semoga ya, maksudnya pengumuman nih SNM lancar dan lain sebagainya sesuai dengan harapan gitu kan. Enak ya kalau misalkan kita rencananya pengen kesini dan tiba-tiba dapat ini gitu. Iya, enak, nggak capek lah SNM. Amin. Makasih Kak.
Nah, kali aku pengen tanya, kemarin kan kamu nih sekarang jadi duta penyiaran favorit Jawa Barat ya 2021 nih, menjadi salah satu partisipan termuda loh. Keren banget. Itu kenapa awalnya bisa ikut ajang itu, tahu dari mana, terus persiapannya seperti apa? Bisa diceritain dong? Iya, jadi balik lagi karena banyak kontribusi dari sekolah sebenarnya, yang tadi aku bilang aku setiap ikut lomba pasti itu dari sekolah gitu Kak. Jadi ini pun aku tahu dari kesiswaan pertama. Awalnya jujur aja nggak tahu kalau ini tuh duta gitu. Yang aku tahu tuh cuma lomba jadi presenter gitu. sekali jalan udah cobain aja kamu ikut. Ternyata pas aku lihat kan banyak ya, 1.000 lebih gitu Kak kalau nggak salah pesertanya, dan nasional gitu. Jadi ikutan dari situ, disuruh sekolah yang memfasilitasi, bikin video di sekolah. Ya aku ikut aja lah, hitung-hitung. Pada tuh udah kelas 12 karena hitung-hitung buat ya udah di sekolah gitu, masih daring kan, ikut kontribusi dikit gak apa-apa. Jadi ya udah ikut. Aku nggak nyangka pertama-tama langsung diambil 35 besar gitu. Kalau nggak salah 35 besar gitu. So aku lihat kan peserta-pesertanya itu emang benar-benar news anchor asli gitu. Emang udah profesinya itu gitu. Lah aku ngapain di sini bocah gitu. Dan sampai pada akhirnya sekarang menjadi duta favorit berarti ya? Favorit itu karena likes Kak gitu. Kan ada juara 1, 2, 3 dan favorit itu berdasarkan likes gitu. Waduh, keren banget sih. Persiapan apa yang kamu lakuin dalam ajang duta penyiaran itu tuh? Persiapannya ya terus berlatih itu sih, aku cara intonasi ya, aku ngeliatin di TikTok voice over tuh gimana gitu suaranya gitu kan. Kak VJ juga kan salah satunya. Jadi aku tadi scroll IG Kak VJ tuh kan bener banget tuh. Iya, stalking, maaf ya. Ternyata stalker dong. Kayak gitu. Karena yaudah ini bukan bahasa Sunda kan ya, bukan ada presenter bahasa Sunda, enggak bahasa Indonesia, bawainnya tentang budaya, digitalisasi. Oke, ya udah gitu ya. Pasti nyari-nyari sendiri sih Kak persiapan mah gitu, ngeliat contoh-contoh. Oke. Kenapa sih bisa tertarik buat ikut-ikut ajang perlombaan itu? Kenapa tertarik? Tentu buat tambah pengalaman, karena aku mikir aku di debat udah nih, secara debat kan ibaratnya kayak akademik tuh ya, tuh mikir tuh walaupun emang ngomong tapi apa lo mikir gitu kan sebelum ikut lomba debat tuh. Bikin mosi, nyatet mosi, tema, ngumpulin data, fakta itu bisa dari jam 7 malam sampai jam 3 subuh. Karena itu alumni datang, karena kita misalkan lomba di kota mana gitu ya Kak, di hotel gitu, ditaruh di hotel, jadi bikin mosinya bareng-bareng gitu. Ya gitu sih kalau debat. Nah sekarang aku ngelihat ada peluang, cobain juga broadcasting gini gitu, belum pernah. Karena aku sendiri di sekolah ikut program pendidikan khususnya broadcast gitu, kenapa nggak dicoba? Betul sih, selagi masih muda banyakin nyobain berbagai hal gitu kan. Sekarang gitu kan, maksudnya dari seusia sekarang tuh harus banyak nyari pengalaman gitu kan. Selain menambah pengetahuan, jadi menambah relasi juga. Apalagi banyakin action kan, seperti banyak ketemu sama para duta-duta lainnya. Betul, gitu kan. Terus juga kata kamu Februari ini ada program apa di duta penyiaran itu? Programnya untuk 21 Februari KPID Jabar ngadain lagi lomba siaran bahasa Sunda kali ini gitu, dan kita akan datang ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi tentang penyiaran digitalisasi, atau misalkan kita nanti ada program podcast juga gitu, lebih concern ke anak mudanya kan. Semoga ya niat baik ini bisa terrealisasikan. Oke, kalian nanti kita akan ngobrol bareng lagi nih, tapi kita akan jeda dulu. Jadi sobat milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.